Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan Allah kita dahsyat dan ajaib. Mari kita puji Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Yeay! Kau Tuhan yang bertata, surga bumi pun sujud menyembah, terpegang dan perkasa. Kerajaanmu kekal selamanya. Ajaiblah kuasamu. Amin. Tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia. Tuhan Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Semua. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam
keselamatan. Semua kekal. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Engkau Allah yang dahsyat. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan, ada kesembuhan, dan ada kelepasan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku.
terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh Tuhan, sungguh nyata kuasa-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu kami menyembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan nama Yesus, nama Yesus. Kami muliakan, kami agungkan, sebab kemenangan ada di dalam nama-Mu. Ku rasakan hadir-Mu, ku rasakan hadir-Mu, Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, dan kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini, kami ada Tuhan, siap beribadah kepada Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, setiap kami percaya ada Roh Kudus yang menolong kami, ada Roh Kudus yang hadir menguatkan kami, ada Roh Kudus yang memberikan kami pemahaman, pengertian, sehingga setiap kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan, setiap kami menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan, bahkan mendapatkan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami bukanlah pendengar belaka, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, biarlah mujizat terjadi, tanda-tanda heran terjadi, kesembuhan terjadi, setiap kami dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa dibatasi oleh apapun. Roh Tuhan bekerja dimanapun kami berada, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tidak bisa dibatasi tempat, tidak bisa dibatasi waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah dengan sukacita kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan menyatakan deklarasi kita, iman percaya kita. Mari Bapak Ibu pegang Alkitab atau Bible kita, dan kita angkat bersama-sama. Mari deklarasi 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu, meskipun lewat online, lewat layar yang ada. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, ada Roh Tuhan yang bekerja, ada Roh Tuhan yang menyertai Bapak Ibu. Dan secara khusus dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, Roh Tuhan bekerja membuka hati dan pikiran setiap kita untuk menerima berkat
lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Kita masih ada di dalam topik besar dalam 2 bulan ini, Stay the Course. Dan hari ini kita akan berbicara secara khusus, membahas secara khusus tentang His coming. Yesus yang datang, ya, segera dia akan datang. Dia hadir di tempat kita masing-masing bersama-sama dengan kita, seperti nama yang disebutkan adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Secara khusus dalam bulan ini kita rayakan perayaan Natal, perayaan kelahiran Sang Juru Selamat. Tapi bukan hanya itu saja yang kita rayakan, yang kita banggakan, yang kita sukacitakan, tapi untuk kedatangannya kali yang kedua, kedatangannya kembali itu menjadi sangat penting bagi kita. Tapi ada hal yang perlu kita ketahui, bagaimana kita bisa kuat, ya, bagaimana kita bisa tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Bahkan saat kita merasa Tuhan itu transenden, jauh, seolah-olah sangat jauh dari kita, ya. Nah, hari ini mari kita belajar dari Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ayat ini ayat yang harus kita renungkan serius di masa-masa yang sukar di akhir zaman ini, karena memang Rasul Yakobus sendiri menyampaikan ini secara serius kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, baik dari kalangan orang-orang kaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman yang sejati, maupun orang-orang miskin yang mendapat tekanan dari berbagai pihak, yang dalam kehidupannya mereka ditekan dari berbagai keadaan, tetapi mereka tetap serius, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dalam hal ini Rasul Yakobus menekankan kepada mereka supaya mereka tetap ada di dalam jalan dan rencana Tuhan. Nah, kalau di pasal-pasal sebelumnya Yakobus menasehati, menegur dan membimbing, mengajar berbagai kalangan orang, tetapi di ayat ini, di bagian terakhir dari surat Yakobus ini, dia menekankan secara khusus kepada orang-orang percaya yang bersungguh-sungguh, ya. Bukan orang-orang yang suam-suam, tapi ini orang-orang yang bersungguh-sungguh, tapi mendapat kesulitan, penolakan, mendapat tekanan hidup, ya, kepada mereka. Rasul Yakobus sampaikan firman ini supaya mereka dikuatkan, supaya mereka mengalami kemenangan di dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, memang menjadi pertanyaan, apa hal tersulit yang pernah kita alami dalam hidup ini? Keadaan seperti apa yang membuat kita seolah-olah mau mundur, mau menyerah, mau angkat tangan, mau tinggalkan Tuhan? Ya, kesulitan seperti apa? Ya, bagi orang mungkin ada ujian berat, itu persoalan yang membuat mereka ingin tinggalkan Tuhan. Bagi orang tertentu putus cinta, beberapa waktu yang lalu ada orang yang sampai bunuh diri, berarti itu persoalan yang berat, sangat serius bagi dia. Kemudian ada mungkin
persoalan keluarga, broken home, itu membuat mereka tidak kuat dan ingin lari dari jalannya Tuhan. Nah, bagaimana kita melewati masa-masa yang seperti itu? Sederhananya, ya, saya mau katakan, mari lewati langkah demi langkah. Lewati persoalan itu bertahap. Jangan pernah kita berpikir menyelesaikan masalah itu seperti membalik telapak tangan, sekali berdoa langsung semuanya kelar. Ya, itu bukan solusi yang ditawarkan oleh Tuhan. Bukan Tuhan gak mampu menolong kita. Bukan Tuhan gak mampu mengangkat kita dari persoalan itu. Tapi Tuhan sedang melatih kita. Itu sebabnya kita dalam 2 bulan ini belajar bagaimana untuk tetap setia di dalam jalannya Tuhan. Tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Ya, ketika kita lewati selangkah demi selangkah, kita tahu, kita sadar akhirnya bahwa kita sudah berhasil. Mungkin di langkah ke 100, langkah ke 1000, baru kita sadar kita sudah berhasil melewati masalah itu. Pertanyaan yang lain mungkin bisa muncul. Oke, kita lewati itu, tapi berapa lama? Ya, berapa lama kita harus menghadapi kesulitan seperti itu? Haruskah kita menghadapinya dari tahun ke tahun? Atau mungkin sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita terus mengalami persoalan? Ya, jawabannya ya, sampai Tuhan Yesus datang, kita akan terus dilatih. Ini adalah latihan rohani yang harus kita terus hadapi, praktekkan, dan selesaikan sampai otot-otot rohani kuat. Rohani kita menjadi kokoh, ya, lewat latihan-latihan melewati masalah persoalan yang ada. Tetapi ketika Yesus sudah datang, percayalah, itu menjadi hal yang sangat indah, hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat didambakan oleh setiap orang percaya. Setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Merindukan juru selamat itu hadir, datang, memulihkan keadaan kita. Wow, itu hal yang luar biasa ketika kita bisa berdampingan dengan Tuhan kita. Ya, itu hal yang luar biasa. Memang banyak orang yang prediksi kapan Yesus datang. Sudah sejak lama orang coba prediksi. Berbagai tanggal, berbagai hari, berbagai tahun mereka prediksi kapan waktunya. Satu waktu lewat, waktu berikutnya lewat, waktu yang diprediksi yang lain lewat. Ternyata sampai hari ini Yesus juga toh belum datang. Nah, apakah itu membuat kita menjadi tidak bergairah untuk melangkah di dalam jalurnya Tuhan? Kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap setia, untuk tetap ada di dalam jalannya Tuhan, apapun tantangannya. Sekali lagi, Rasul Yakobus ingin menekankan, ya, karena ini bagian yang sangat penting, bagian yang terfokus kepada orang-orang percaya yang sangat serius. Dikatakan, disimpulkan, karena itu saudara-saudara. Karena apa? Karena hal-hal yang dia sudah jelaskan di pasal-pasal sebelumnya. Karena itu, ya, saudara-saudara, bersabarlah. Bersabarlah. Nah, kata bersabarlah dari bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan panjang sabar. Dan panjang sabar yang ada di situ itu dilekatkan pada atribut kesetiaan Tuhan, kesabaran, kepanjang sabaran Allah terhadap manusia yang berdosa, terhadap kesalahan-kesalahan kita. Dia sangat bersabar, dia panjang sabar menghadapi kita. Ya, ini hal yang sangat penting yang memang harus kita teladani.
Bahkan nanti kita akan lihat bagaimana Rasul Yakobus mengidentifikasikan kepada seorang petani. Ya, tapi ini penting untuk kita miliki. Ini penting untuk menjadi bagian dari hidup kita di hari-hari terakhir ini ketika kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Ya. Kita harus bersabar. Kita harus meneguhkan diri. Kalau kita lihat bagaimana malaikat mengingatkan para murid ketika murid-murid melihat menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, malaikat berkata bahwa Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Dia akan datang kembali ke dunia ini sama seperti mereka melihat Yesus naik ke sorga. Nah, tapi di sana ada tersirat di antara waktu kenaikan Yesus sampai kedatangannya kembali. Tersirat bahwa murid-murid itu harus bersabar, giat, harus bersabar, aktif, bekerja, harus bersabar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, harus bersabar terus setia melakukan amanat agung. Mereka tidak boleh berhenti. Ya, siratan itu begitu kuat di sana. Dan memang para murid kita melihat di gereja mula-mula tidak henti-hentinya mereka siang dan malam melayani Tuhan. Ya, tiap-tiap hari kata firman Tuhan, jumlah mereka ditambahkan. Tiap-tiap hari mereka berdoa. Tiap-tiap hari mereka memberitakan Injil. Tiap-tiap hari mereka bersekutu dari rumah ke rumah. Mereka lakukan tetap dengan setia, dengan giat. Kesabaran itu digambarkan dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu sekali untuk bersungguh-sungguh melakukan tindakan-tindakan yang serius. Dalam arti kesabaran itu kita tidak pasif, tapi kita aktif melakukan sesuatu. Nah, sebagaimana petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dikatakan sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim semi itu sering berfungsi untuk membuat panen mereka lebih mendapatkan hasil dari panen itu lebih baik. Ya, dibanding kalau musim hujan turun itu panen mereka pasti hancur, atau musim kering panen mereka akan hangus. Tapi musim hujan musim semi itu akan mendatangkan panen yang baik untuk para petani pada zaman itu. Nah, karena itu mereka sangat bersabar, bukan hanya kepada musim tapi juga terhadap mungkin hama, rumput-rumput yang mereka harus bersihkan. Mereka bersabar. Mereka bersabar ketika mereka menaburkan benih. Nah, kita diajarkan untuk menabur benih sebanyak mungkin karena kita tidak tahu benih mana yang akan menghasilkan. Tapi kita diajar yang pertama bagaimana supaya kita bisa kuat, bagaimana supaya kita bisa menghadapi kesulitan saat kita dalam penantian Tuhan. Yang pertama adalah menaburkan benih. Ya, bagian ini dianalogikan oleh Rasul Yakobus kepada seorang petani. Jadi kita menabur benih, dan benih yang kita tabur itu adalah benih iman dan disiplin diri, benih kasih. Ya, itu membuat harapan kita untuk masa depan, kepada apa yang akan kita tuai. Kalau kita sungguh-sungguh menabur dalam benih iman, dalam benih disiplin diri, dalam benih kasih, maka kita akan menuai hasil dari apa yang kita tabur. Oleh sebab itu menabur benih hari-hari ini tetap lakukan. Jangan berhenti. Taburkan benih. Taburkan benih sebanyak mungkin. Nah, benih yang kita bisa taburkan, kita diajar kalau tahun ini kita sudah mulai, tahun depan lebih fokus lagi kita kepada discipleship.
Kita perlu ada orang-orang yang kita muridkan. Dan benih itu perlu ditabur kepada mereka. Benih untuk mereka mengenal Tuhan. Benih untuk mereka merasa haus dan lapar akan Tuhan. Benih yang membuat mereka bertumbuh di dalam pengharapan. Taburkan semuanya itu. Cari orang-orang. Ya, taburkan benih. Taburkan benih. Taburkan benih. Perbuatan baik. Ya. Pemberitaan firman, Injil, kesaksian, lakukan itu. Yang kedua adalah bagaimana kita tetap fokus ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat, firman ini disampaikan khusus kepada orang yang bersungguh-sungguh, dan saya yakin Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tetap fokus ketika ada masalah. Jangan teralih perhatian kita. Jangan beralih pikiran kita. Jangan beralih pandangan kita. Tetapi tetap fokus ya pada harapan akan hasil panen yang berharga. Seperti yang kita baca dalam Yakobus tadi. Petani itu sangat fokus kepada harapan hasil panen yang berharga. Kalau kita lihat di dalam Amsal 4 ayat 25 dikatakan, lihat lurus ke depan. Ya. Tentukan pandanganmu pada apa yang di hadapanmu. Fokus, lurus ke depan. Ya. Apa yang ada di hadapan kita? Yang ada di hadapan kita adalah panen raya. Yang ada di hadapan kita adalah tuaian besar. Ketika kita sudah menabur, fokuslah kepada tuaian. Fokus kepada panen yang berharga itu. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita fokus? Fokus bukan berarti mata kita hanya ke sana, tapi sungguh-sungguh kita mempersiapkan semuanya untuk panen raya. Mungkin lumbung-lumbung kita persiapkan. Ya, perawatan terhadap benih yang kita tabur itu kita persiapkan. Ya. Nah, fokus adalah singkatan dari following one course until successful. Jadi mengikuti satu kursus sampai berhasil, mengikuti satu pelatihan demi pelatihan. Karena ini bersabar bukan dalam arti kita pasif, tapi ada sesuatu yang dikerjakan. Kita aktif, ya, kita berbuat sesuatu, ya. Dalam Mazmur pasal 23 itu dijelaskan bagaimana Tuhan adalah gembala, membuat kita takkan kekurangan. Ketika kita sepenuhnya menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka Dia bertanggung jawab. Kita bisa berkata sama seperti pemazmur ini, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena Dia baringkan kita di padang yang berumput hijau. Dia bimbing kita ke air yang tenang. Dia segarkan jiwa kita. Dia tuntun kita di jalan yang benar. Ya, bahkan sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Jangan takut. Jangan merasa kita sendiri ketika kita melewati lembah kekelaman itu. Lembah gelap. Jangan membuat fokus kita teralih. Jangan membuat kita ketakutan. Tapi teruslah berjalan. Teruslah berjalan di jalannya Tuhan. Kenapa kita terus berjalan? Yang ketiga, karena Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu tidak jauh. Ya. Kedatangannya pun tidak lama lagi. Ada satu lagu lama mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Artinya apa? Ketika kita berdoa, Dia selalu ada, Dia selalu mendengar. Dan ketika kita mengalami kesulitan, apakah kita mampu atau bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa terus berjalan? Yakinlah Tuhan itu tidak jauh. Di awal perjanjian lama,
malaikat katakan kepada Maria bahwa anak yang akan lahir itu akan disebut Immanuel, Allah beserta umatnya, Allah beserta kita. Ketika di akhir dari perjanjian baru Yesus mau naik ke sorga, dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Perhatikan, ada dua pernyataan yang sama dari awal perjanjian baru sampai akhir. Yesus menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menyertai. Artinya kalau dia menyertai, dia tidak jauh, dia ada. Bukan masalah jarak, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi di sini dikatakan ada kedatangan kembali parousia, itu tentang penyingkapan. Ya, ketika dia katakan dia ada bersama kita, itu berarti dia ada di samping kita, dia tidak jauh dari kita, tapi perlu disingkapkan, perlu satu kesadaran, perlu penyataan supaya kita sadar bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika Yesus bangkit dari kubur dan Maria ada di sana, dia sedang menangis. Yesus bertanya ke ibu, kenapa engkau menangis? Bahkan sampai berulang kali ditanya, Maria masih sedih karena anak yang dia lahirkan itu telah diambil orang dari kuburnya. Tapi ketika Yesus memanggil namanya dan Maria tersadar nama itu sering dipanggil oleh seseorang, dia tersadar bahwa yang memanggil itu adalah Yesus, maka Maria pun bersukacita. Maria pun pergi memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ya, Dia datang segera. He's coming soon. Mungkin tidak berbicara waktunya kapan, tapi kita perlu lebih memfokuskan kepada diri kita menyambut kedatangannya. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, tindakan-tindakan yang tadi, perbuatan-perbuatan yang tadi. Perbuatan-perbuatan baik. Amanat agung. Pemuritan, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekali lagi saya sampaikan, tahun depan kita akan semakin tajam melakukan discipleship, melakukan pemuritan. Mari Bapak Ibu bersama-sama, mari Bapak Ibu bersungguh-sungguh masuk dalam pemuritan. Ya, berikan diri untuk dilatih, untuk dipersiapkan, untuk ambil bagian dalam pemuritan. Ini yang kita akan lakukan. Nah, dan ayat yang terakhir yang saya mau bacakan dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 dalam terjemahan versi The Message dikatakan demikian. Anda diberkati ketika Anda tetap berada di jalur, berjalan dengan mantap di jalan yang diungkapkan oleh Tuhan. Anda diberkati ketika Anda mengikuti arahannya, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Anda tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Anda berjalan lurus di sepanjang jalan yang Dia tentukan. Engkau, Tuhan, menetapkan cara hidup yang benar. Sekarang Anda mengharapkan kami menjalaninya. Oh, semoga langkah saya mantap mengikuti arahan Anda, apa yang Anda tetapkan. Maka saya tidak akan pernah menyesal membandingkan hidup saya dengan nasihat Anda. Saya berterima kasih kepada Anda karena berbicara langsung dari hati Anda. Saya mempelajari pola cara Anda yang saleh. Saya akan melakukan apa yang Anda suruh. Jangan pernah pergi dan jangan pernah tinggalkan aku. Bapak Ibu, ini menjadi pengharapan kita semuanya. Dia segera datang. Karena itu tetaplah setia di dalam jalur, tetaplah menabur ya di dalam kehidupan kita, tetap fokus dan
biar setiap kita yakin bahwa di dalam perjalanan ini Dia tidak pernah jauh dari kita. Mari satukan hati, terima firman Tuhan ini, dan kita akan berdoa. Dan Bapak Ibu siapkan hati untuk jamahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah firman ini sungguh-sungguh jatuh pada bagian hati kami yang subur, dan setiap kami dapat merenungkan firman ini siang dan malam, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami dikenal sebagai pelaku firman Tuhan. Bapak, aku berdoa biarlah setiap umat-Mu diberkati dan mengerti, memahami kebenaran ini, dan setiap kami bergairah untuk melakukannya. Berkati umat-Mu dalam kesehatan mereka, berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam studi, berkati kesehatan mereka, dan berkati dalam segala hal apapun yang mereka perlukan. Sungguh Engkaulah gembala yang baik, takkan kekurangan kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menabur benih. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan setiap kami tetap fokus di dalam jalan Tuhan. Kami tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami tidak akan mundur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu, tolong mereka dalam segala hal. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi Tuhan dalam kehidupan kami di bumi ini seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hello everyone, aku Jacqueline Charles Labo, bisa dipanggil Jacqueline, and this is my story. Puji Tuhan, aku percaya I can be here in Padang specifically. Sebabkan rencana Tuhan, memang Tuhan pengen aku kesini. Aku 2 tahun pertama itu ke gereja, tapi ke gereja cuman setiap hari Minggu, tapi belum di IFGF. Pas pertama kali kesini, tuh sambutannya wah, ini ya, this is what I long for. Maksudnya ini yang aku rindukan dari ada komunitas youth, komunitas gereja yang baik banget sama aku. Aku nggak bisa ungkapin dengan kata-kata, tapi ramah banget, baik banget, friendly banget, dan itu yang buat aku pertama jatuh cinta banget sama IFGF, dan aku terus ikut. Pas praise and worship, you can feel the presence of God. You can really feel the presence of God. So I feel like that's one of the most important things yang buat aku decide I wanna stay here. I wanna beribadah di sini, kenal lebih banyak orang dan lebih bertumbuh. Nggak tahu ya, tapi mungkin kayak IFGF Padang nih emang dipercayakan sama Tuhan untuk warm welcome. Ya, I just feel like that. Maksudnya orang tuh nggak harusnya ngomong banyak sama aku, tapi I just can feel gimana benar-benar bisa terlihat banget kasih, buah roh kasih di gereja, di semua orang lah, nggak bukan cuman orang yang melayani pelayanan, tapi jemaatnya juga aku nggak bisa ngungkapin, tapi mungkin ya Tuhan udah percayakan lah kali ya sama IFGF Padang nih, semua orang tuh warm welcome banget sama aku, dan nggak tahu lah, tapi sarangnya. I just wanna say, kalau misalnya ke Malaysia bisa langsung chat aku aja ya, benar. Dan aku bersyukur banget sih, intinya bersyukur banget bisa ada di sini 6 tahun, dan aku percaya Tuhan nganterin aku di sini bisa berada di Padang, di IFGF Padang, itu bukan kebetulan, tapi buat ketemu sama orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang super baik dan sangat memberkati aku. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk minggu ini, minggu yang luar biasa ya, untuk kita bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah dilayani oleh Pastor Manalo. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita dan sepanjang minggu ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk hari di mana kami boleh beribadah kepada Engkau, hari untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing atau di tempat lain. Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Dengan berkat-berkat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu
Ukirkan firman-Mu dalam setiap hati mereka ya Bapa. Dan firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup mereka. Berkati Tuhan untuk setiap kehidupan rumah tangga mereka. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Biarlah pelindungan, pertolongan Tuhan senantiasa ada. Bahkan Tuhan menyertai dengan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga dengan kesehatan yang terbaik. Berikan tubuh yang sehat dan berkati dengan umur yang panjang. Dan seumur hidup mereka Tuhan boleh melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Pastor Manalu yang telah menyampaikan firman bagi kita semua secara luar biasa. Dan saya yakin dan percaya firman itu dapat tertanam bagi hati kita semua dan dapat menjadi berkat bagi kita. Kepada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online AFJF Padang, selamat, Anda telah bergabung dalam keluarga besar AFJF Padang. Sebelum mengakhiri, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Super Sunday AFJF Padang akan dilaksanakan seperti biasa setiap hari Minggunya pukul 9 di YouTube channel AFJF Padang. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya follow akun sosial media AFJF Padang. Kemudian yang kedua, ibadah TYC AFJF Padang juga akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 di YouTube channel AFJF College Padang. Yang ketiga, doa malam juga akan dilaksanakan setiap hari Selasa secara online dan linknya akan dibagikan di grup WhatsApp AFJF Padang. Kemudian yang keempat, iCare juga dilaksanakan secara online dan bagi Bapak Ibu ataupun saudara-saudara yang belum tergabung dalam iCare, silakan menghubungi iCare leader yang ada. Nah, di bulan Desember ini ada yang spesial, yaitu ibadah perayaan Natal AFJF Padang dengan AFJF Medan pada tanggal 20 Desember nanti. Jadi, pastikan kita semua telah mempersiapkan hati kita untuk menyambut perayaan Natal tanggal 20 Desember nanti. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu boleh mengirimkan persembahan lewat nomor rekening yang ada di bawah ini atas nama AFJF Gisi Padang. Sekian pengumuman yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.